Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Yupex ID. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara teman-teman menghitung redaman menggunakan sistem rasio yang saya gunakan ya, seperti itu. Nah, di video kali ini teman-teman silahkan simak dari awal sampai akhir ya, biar tidak ada biar tidak ada kebingungan teman-teman tentang penggunaan dari kalkulator untuk pon ya, seperti itu, atau pon kalkulator yang saya bahas di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton di video sebelumnya. Saya sudah bilang bahwasanya saya akan buatkan sebuah topologi juga, kemudian nanti penerapannya di lapangan seperti apa, dan juga apakah sistem ini efektif ya jika map atau lokasi teman-teman cukup memanjang ya, seperti itu. Jadi di sini saya akan contohkan teman-teman. Yang pertama, teman-teman pastikan untuk tutorial ini teman-teman gunakan jika menggunakan GPON, karena di sini referensi saya untuk EPON belum ada. Tapi kalau GPON itu sudah ada ya, dan sudah saya deployment ya. Kenapa rata-rata teman-teman saya sarankan GPON bukan EPON? Agar nanti di lapangan dan juga penerapan kemudian ada beberapa kekurangan dan kelebihan ya. Kelebihannya inilah yang kita butuhkan. Untuk kekurangan nanti bisa kita minimalisir ya, seperti itu di lapangan, agar pada saat penerapan atau semisal penarikan kabel di end user atau di ONT, di pelanggan atau modem, maka redaman yang kita dapatkan itu sesuai ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman pastikan siapkan untuk link kalkulatornya, yaitu hitung.solusidigital.net. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan ini agar teman-teman bisa melakukan kalkulasi dan perhitungan untuk penggunaan contoh semisal perhitungan dari redaman, kemudian penggunaan ODP dan juga penggunaan rasio jika skala lokasi teman-teman itu agak memanjang ya. Maksudnya agak memanjang gini teman-teman. Jadi di topologi ini teman-teman bisa lihat, mungkin sederhana ya topologinya teman-teman, tapi setidaknya bisa teman-teman terapkan ya, seperti itu. Jika memang tidak sesuai, nanti teman-teman bisa komentar di bawah, seperti itu. Nah, yang pertama di sini ada router mikrotik ya, seperti biasa saya menggunakan mikrotik itu sebagai manajemen untuk konfigurasi di, ya teman-teman tahu sendirilah, entah itu kantor atau ya teman-teman yang menjalankan bisnis dan lain-lainnya, seperti itu. Kemudian di sini ada OLT teman-teman. Di sini bebas teman-teman mau OLT versi berapa atau OLT dengan berapa pon ya. Ini saya contohkan satu pon aja. Nanti untuk pon selanjutnya teman-teman bisa samakan manfaatnya ya, atau topologinya, seperti itu. Kita gunakan satu pon terlebih dahulu agar perhitungan dan tutorial saya itu lengkap sampai akhir ya, seperti itu. Kemudian di sini ada 3 stack. Yang pertama, karena ini rasio, jadi nanti perpecahannya atau memecahnya itu lebih mudah ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan advantage dan disadvantage-nya ya, seperti itu. Kemudian untuk SFP-nya pastikan teman-teman jika menggunakan GPON ya. Kalau EPON nanti mungkin agak berbeda teman-teman, tapi kita terapkan di GPON terlebih dahulu agar penerapan di lapangannya juga sesuai dengan apa yang kita hitungkan kali ini ya. Untuk SFP-nya di sini menggunakan plus 10 dB atau yang paling tinggi lah C++ ya untuk SFP-nya, agar meminimalisir toleransi redaman yang hilang nanti di jalan biasanya, seperti itu, atau pada saat proses penarikan. Nah, di sini teman-teman bisa teman-teman lihat bahwasanya ada rasio, kemudian ada rasio ini biasanya ODP teman-teman. Ini saya kasih nama ODP aja. Sorry, ODP seperti ini. Kemudian di sini juga ada ODP ya, ODP. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama teman-teman, karena di sini kita tidak menggunakan splitter atau satu pon ini tidak kita pecah jadi 2, kita langsungkan masukkan ke rasio, baru kita pecah lagi untuk selanjutnya ya, seperti itu. Nah, yang pertama kita masukkan ke rasionya terlebih dahulu. Di pon kalkulator ini teman-teman bisa masukkan untuk SFP OLT dB-nya teman-teman. Kalau pakai selain plus 10 GPON ya, GPON, ingat GPON. Itu teman-teman bisa masukkan contoh plus 9 atau plus 8, silahkan masukkan di sini. Kemudian ya teman-teman, kalau saya refresh ini kurang lebih seperti inilah. Nah, di sini nanti biasanya by default dia plus 8. Kita ganti plus 10 karena yang akan kita gunakan adalah plus 10. Kemudian tinggal teman-teman mulai simulasi ya. Kalau teman-teman menggunakan splitter atau ODC pertama, pastikan teman-teman masukkan. Namun jika tidak, maka ini sama dengan tutorial yang akan saya hitung ya, seperti ini. Kita mulai simulasi teman-teman. Nah, di sini tanpa splitter
filter keluar dari ODP, keluar dari PON-nya atau OLT atau SCP-nya itu sudah plus 10 memang ya, biasanya kurang lebih jika ada pigtail ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan atau baca peringatan ini, belum termasuk loss flashing, kemudian loss kabel, kemudian loss fastcon, kemudian loss pigtail atau patch core ya, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan cabangkan terlebih dahulu karena di sini menggunakan rasio ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya lupa kalau laser itu K, sorry. Nah, di sini kita menggunakan rasio, jadi kita masukkan untuk rasionya di sebelah sini karena rasio outputnya kita akan gunakan contoh semisal sekarang kita gunakan 18:82 ya, seperti itu, agar nanti di akhir itu keluarnya 1:2 ya, atau 50-50 di rasionya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita masukkan rasio untuk outputnya 18:82. Kita lanjut. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasanya yang kita distribusikan langsung ke pelanggan itu yang di cabang yang paling kecil atau yang 18% ini. Karena apa? Agar nanti untuk yang cabang 82% ini nanti akan mengarah ke rasio selanjutnya ya. Nanti kita akan jelaskan di topologi. Nah, yang pertama teman-teman, di sini kita sudah menemukan bahwasanya rasio pertama itu adalah 18:82 ya. Kita masukkan saja di sini teman-teman 18:82. Nah, seperti ini. Jadi nanti teman-teman jika beli rasio, pastikan teman-teman rasionya beli yang 18:82 ya. Jangan beli yang 50-50 di awal ya, agar tidak terpecah lebih banyak ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya sini teman-teman kita tambah ODP saja untuk distribusi. Contoh semisal di sini saya tambah langsung ke ODP saja karena dari keluarnya rasio itu biar tidak di rasio lagi. Kita lanjut saja. Nah, di sini kita masukkan 1:4. Nah, kita pilih splitter ya, seperti ini. Nah, nanti kurang lebihnya untuk redaman yang didapat itu -4 ya, seperti ini. Ini hanya perkiraan ya teman-teman, ini belum loss kabel, kemudian belum loss fastcon, kemudian splashing, kemudian atau patch core ya, seperti itu jika teman-teman menggunakan fastcon. Atau jika teman-teman menggunakan pigtail atau patch core yang menggunakan splashing, itu nanti lain itu ya. Anggap kita sudah dapat -5 ya, seperti itu di sini. Nah, jadi dari rasio 18:82 ini itu didapat redaman di 18% itu +2 atau kita kalkulasinya 2,5. Nah, ini untuk 18%-nya kita kasih di sini dapat redaman plus ya, bukan minus ya, plus 2,5 ya, seperti ini. Nah, redaman yang kita dapat di sini itu plus 2,5 keluarnya yang di sini teman-teman. Kemudian di ODP 1:4 nanti keluarnya teman-teman itu tadi kita lihat bahwasanya kita dapat di sini dapat -5 ya, anggapannya seperti itu. Kita kalkulasikan, anggap loss dari 1:4-nya itu ya -5 lah, seperti itu, biar kita bulatkan saja. Nah, jadi teman-teman di sini kita duplikat aja teman-teman biar tidak lama. Nah, di sini kita dapat -5 ya, ingat -5 seperti itu untuk redamannya, seperti ini. Nah, nanti yang akan masuk ke ODP 1:16. Nah, di sini 1:4 ya, sorry sih tidak saya tulis. Nah, kita karena menggunakan ODP 1:4. Nah, jadi nanti distribusinya seperti ini teman-teman, dari keluaran 1:4 ini akan dapat -5. Kemudian di bawah sini kita asumsikan kita menggunakan ODP 1:16 ya. Contoh semisal 1:16. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan hitung keluaran dari ODP 1:16 ini. Redaman kita cari hilang redaman ODP 1:16. Nah, seperti ini aja teman-teman, kita ambil rata-rata, biasanya sesuai dengan use case itu biasanya cukup besar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat teori matematis minimal 12,4 dB atau 13 sampai 13,8. Kita ambil rata-rata saja teman-teman, 14 ya, anggap ya seperti itu, 14 biar lebih mudah saja perhitungannya. Nanti di lapangan teman-teman bisa cek menggunakan OPM. Nah, jadi kalau kita hilangkan atau kita tambah -5 tambah -14, maka nanti keluarnya nah seperti ini teman-teman. Kita anggap asumsikan hilang -14. Nah, seperti ini hilangnya teman-teman. Nah, jadi kalau ditambah ini 14. Nah, seperti ini karena ini min. Nah, ini anggap kita hilangnya 14 dBm. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita asumsikan dari ini ditambah ini, maka jadi min keluar dari 1:16 langsung ke modem. Nah, seperti yang anggap ini modem ONT.
ONT pelanggan user. Nah, seperti ini. Kita masuk lagi di sini teman-teman, kita kasih panah. Itu kurang lebih nanti yang akan didapat oleh pelanggan untuk redaman 14 ditambah min 5 berarti ya setidaknya kita dapat ya, kalau saya salah perhitungan teman-teman bisa komentar ya di bawah, mohon maaf. Ini 14 tambah 5 anggap min 19 nanti. Nah, jadi anggap kita punya hutang, kalau kita bayar nanti ya ini dikurangi ya, bukan ditambah, maka nanti dia akan besar. Nah, kurang lebih teman-teman redaman yang akan didapat di pelanggan itu min 19 ya, dari ODP 1:16 ya, kita bulatkan saja kurang lebihnya jadi 20, boleh silahkan. Jadi teman-teman keluaran dari ODP 1:16 ini nanti kurang lebihnya di min 19 ya, seperti itu. Jadi teman-teman di sini semisal Bang, ini kan rasionya 1:2 ya. Nanti keluarnya dari rasio ini gimana ya? Nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, di sini teman-teman bisa tambah karena ini ODP 1:4. Jadi teman-teman bisa tambah lagi ODP 1:8 atau 1:16 di bawah ODP 1:4 sebanyak output dari ODP-nya ini ya. Seperti itu contoh, karena di sini saya kasih warna. Nah, jadi ini saya lingkari aja teman-teman seperti ini. Nah, ini dia juga. Nah, ini biar sama, Nah, seperti ini juga sama. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi dari outputnya ini teman-teman, teman-teman bisa lihat bahwasanya keluar dari 18:82 itu dapat plus 25, kemudian ditambah ODP 1:4 itu jadi min 5 ya, kita hitung rata-rata saja teman-teman. Kemudian keluaran dari ODP 1:16 itu bisa jadi minus 19 ya, jadi masih aman di pelanggan ya. Kalau kita hitung plus loss kabel kemudian lain-lainnya ya, kita perkirakan saja mungkin nanti dapatnya di pelanggan itu sekitar min 21 atau min 22 ya, normalnya ya teman-teman. Kecuali ada kabel binding itu ya teman-teman bisa track route saja di lapangan. Nah, kemudian untuk output dari 1:4 ini teman-teman bisa manfaatkan lagi karena ada sisa 3. Jadi contoh misal teman-teman tarik lagi seperti ini 1. Ini saya ganti warna hitam aja. Kemudian tambah lagi di sini 1 lagi. Kemudian teman-teman di sini bisa tambah lagi 1 lagi ya, seperti ini. Jadi di sini teman-teman bisa tambah ODP 1:16 sebanyak 4 biji lagi. Nah, seperti ini. Sebentar kita kosongkan. Nah, kita duplikat aja teman-teman biar gampang. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa tambah 4 kali 1 ODP 1:16 ya. Ini 1:16, 1:16. Kemudian di sini juga sama 1:16. Kemudian di sini juga sama ya, 1:16 ya, seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa tambah nanti di ONT usersnya, silahkan sesuaikan ya. Kurang lebih untuk output dari hasil redaman ke ONT user atau ke modem pelanggan itu di minus 19 ya, seperti itu di masing-masing ONT ini ya, seperti itu. Sebentar saya tambah lagi dulu, saya coret-coret sedikit teman-teman. Nah, di sini ya, pastikan di sini juga sama dengan yang ini ya, nanti outputnya seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya Bang, ini kan rasionya 18:82 ya. Kalau di pon kalkulator itu berarti masih ada plus 8 ya, seperti itu. Nah, kita masukkan lagi teman-teman dari cabang 82% ini, kita cabangkan lagi ke rasio. Kita ambil contoh semisal 78 kayaknya sih. Kalau nanti keluarnya kalau 18 lagi kita ambil yang ini 22, kita coba. Nah, di sini kurang lebih teman-teman untuk cabangannya ini teman-teman ambil di minimal atau dapat output dari rasionya itu di plus 2 ya. Pastikan seperti itu, kita anggap di sini juga plus 2,5. Nah, seperti ini 2,16 ya, kurang lebihnya samalah 2 plus teman-teman. Nah, nanti di bawah yang cabang 22% ini kita langsung ke ODP seperti biasa, kita langsung ke 1:4. Nah, seperti ini nanti kurang lebih outputnya dapat di min 4 ya, ini kurang lebihnya sama. Anggap kita dapat min 5 samakan dengan yang tadi ya, seperti itu untuk penghitungan rasionya. Kita tinggal copy saja seperti ini teman-teman, saya blok terlebih dahulu untuk yang ini. Nah, kemudian kita duplikat. Nah, seperti ini kita geser saja ke bagian kanan seperti ini teman-teman ya. Mohon maaf jika agak kocar-kacir ya, karena memang kalau pakai Excalibur Draw itu seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini kita masuk di rasio yang kedua. Nah, kita kasih batas thread seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini kita kasih teks rasio pertama.
Nah, kita besarkan aja teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita duplikat di sini rasio kedua ya, seperti ini. Nah, tadi rasio kedua teman-teman bisa lihat bahwasanya di sini menggunakan 22:78 ya, seperti itu. Nah, kita masuk di sini, kita ganti untuk rasio kedua ini 22:78. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman untuk beli rasionya nanti pastikan 22:78 ya. Jangan lupa dari rasio yang 82% kita masukkan di rasio yang ini ya, di innya rasio. Kemudian nanti kita pecah jadi 22:78 ya. Karena di sini kita sudah dapat tadi redaman output dari yang 82% ini itu plus 8 ya. Anggap kita dapat plus 9 seperti itu. Nah, untuk redamannya di sini kita dapat plus 9. Nah, seperti ini, plus 9 dBm. Sorry ya, dapat plus ya, 82% ya, kurang lebih di plus 9 lah, plus 9 dBm outputnya. Nah, jadi kurang lebihnya ini teman-teman, ini tergantung di lapangan nanti ya, biasanya agak sesuai dBm. Nah, seperti ini. Nah, nanti dari 9 dB keluarnya ini tadi kita pecah lagi di sini ya. Ini kurang lebihnya saja teman-teman, biasanya ya keluar plus 8, kadang plus 7 ya, itu tergantung dari ODP dan juga splicing teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di sini teman-teman. Untuk ke bawahnya Bang bagaimana? Kalau ke bawahnya ini sama ya teman-teman, karena output dari rasionya ini kita samakan agar nanti di pelanggan ya kurang lebih, anggap ini kita ganti saja dapat min 20 lah, seperti ini. Oh, ini dapat min 20 Bang di pelanggan. Nanti kurang lebihnya atau worst case atau skenario terburuk itu teman-teman bisa dapat di min 23 ya, seperti itu kalau kabelnya binding terkadang. Kemudian kalau jarak kabel itu memang tergantung dari penarikan teman-teman, tapi ya kembali lagi kalau teman-teman nariknya itu asal-asalan biasanya redamannya itu tidak akan sesuai ya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman dari topologi ini, rasio ini rasio pertama, teman-teman bisa tambah lagi di sini semisal mau rasio ketiga, nanti akan ada di video selanjutnya saja biar tidak terlalu panjang video ini, atau nanti akan saya buatkan khusus member, saya buatkan sistem rasio dengan 4 output ODP 1:4. Ini cocok untuk teman-teman yang di perumahan yang cukup luas kemudian agak panjang ya, jadi teman-teman bisa tempatkan kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, nanti kalau kita gunakan rasio ketiga ini di video selanjutnya saja ya, seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk penerapannya kurang lebih seperti ini. Nah, agar teman-teman tidak bingung untuk penerapannya, jadi teman-teman bisa dapat di sini kurang lebih ya, kalau satu pon itu kan GPON itu maksimal di 128 pelanggan ya, atau 128 ONT atau ONU ya, seperti itu. Jadi teman-teman pastikan untuk outputnya, jika dikira atau redaman di 1:16 nya ini itu besar, contoh misal Bang di sini dapatnya saya sudah 22, pastikan teman-teman turunkan saja dari 1:16 jadi 1:8 ya, seperti itu untuk penghitungan ODP-nya. Mungkin seperti itu saja di video kali ini teman-teman. Conclusion atau kesimpulan dari video ini, agar teman-teman tidak bingung untuk penggunaan sistem rasio ya, karena memang yang agak tricky itu rasio, terutama GPON, karena rasionya itu aneh teman-teman. Kalau teman-teman lihat, maksudnya aneh ya, pembagiannya itu tidak apa ya, agak kocar-kacir lah, ada 1:99, ada 2:98. Ini maksudnya gimana teman-teman? Jadi kita akan ambil output rata-rata yang akan kita dapat di pelanggan itu semisal min 22 ya. Jadi kalau ada 1:16 ODP sama seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini. Kalau teman-teman di paling akhirnya ini nanti ada 1:16, maka di atasnya ada 1:4 biar pecahannya di bawahnya ini cukup banyak. Maka teman-teman perlu diperhatikan nanti untuk redaman yang di pelanggannya. Kenapa saya rasionya tidak samakan 18:82? Kalau semisal saya samakan di sini contoh, untuk rasionya saya pakai 18:82 ya. Kita samakan aja kayak yang pertama. Maka nanti power output di sini untuk yang 18% ini tidak akan dapat plus 2 ya teman-teman. Karena kalau saya tambah 1:4, contoh semisal seperti ini, kita lanjut ke ODP aja, kita tambah 1:4. Nah, seperti ini. Maka di sini kurang lebih sudah dapat plus min 6 ya, teman-teman. Mohon maaf, bukan bukan plus 6 tapi min 6. Kalau ditambah 14, 6, maka kurang lebih dapat 20 ya. Kalau toleransinya jika menggunakan 1:16, contoh di sini dapat 6, yang ini teman-teman. Yang ini. Nah, yang ini dapat min 6.
Maka nanti kalau kita tambah 1:16 di sini kurang lebih kira-kira dapat min 20 sampai min 22 ya. Karena belum dihitung loss patch core, kemudian loss kabel, kemudian splashing, atau mungkin di tengah jalan kita sambung lagi di splashing ya, seperti itu. Tapi kalau masih 1:8 di ODP yang ini, itu teman-teman bisa ya aman lah, seperti itu. Masih redamannya ya kurang lebihnya dapat ya, anggap kita potong separuh aja, dikurangi 14 kurangi 7 ya, jadi 7 tambah 6, semisal di sini min 6, maka ya kurang lebih dapat di ya kurang lebih 18 ya teman-teman, seperti itu. 16 sampai 18 dB atau minus 18 di ONT-nya atau di pelanggan, seperti itu. Nah, nanti untuk next video teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan juga join jadi member YouTube UPX ID agar video ini teman-teman bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman yang baru mau mulai, terutama untuk OLT, dan juga makasih teman-teman yang telah stay tune ya. Pastikan teman-teman subscribe juga karena 80% yang nonton di channel ini itu tidak subscribe ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Peace and out, bye bye.